Bapak Ibu yang kepada Allah, karena kita buka majelis kuliah ini dengan kita membaca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan majelis ini mendapat takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bil qabul wa ijabatil mas'ul Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, pada kita simak kajian pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustaz Dr. Ahmad Masyari MAD. Waqtan wa maqal mufaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para sesepuh, bapak-bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimahullah. Puji dan syukur terlebih dahulu mari kita bersama-sama aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik dan hidayahnya. Pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam syiar al-Ahmadiyah untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui usaha kita untuk bersama-sama menghayati dan merenungkan untayan kata-kata hikmah yang dirumuskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Samdani di dalam kitabnya Al-Hikam. Mudah-mudahan silaturahmi kita pagi hari ini membawa barokah dan manfaat bid-dini wa dunya hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan ke pangkuan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, seluruh sahabat dan seluruh pengikut setia beliau sampai yaumil qiyamah kelak, termasuk mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan bersama-sama mengkaji sebuah hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Samdani berkenaan dengan sikap kita di dalam meminta, sikap kita di dalam mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari hikmah yang dahulu sudah kita kaji tentang doa. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillati hayatika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Jelas Bapak Ibu? Ini agak sulit kita memahami. Nanti akan saya gunakan ilustrasi hubungan antara anak dengan orang tua, dengan ayah. Hikmah ini beliau tulis dalam rangka agar tauhid kita kepada Allah makin murni, keikhlasan kita kepada Allah juga makin tinggi. Itu di awal-awal. Nanti mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Talabuka minhu ittihamun lahu
Jadi permintaan kita kepada Allah, tolak kami, permintaan kita kepada Allah, ayyarzuqaka bil qutil ladzi yuhibbuka ala sayyidika wa ayyuwassi' 'alaika rizqa. Permintaan kita agar kita diberi rezeki oleh Allah, agar kita diberi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar kita oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa gunakan untuk berjalan mendekatkan diri kepada Allah. Ini mengandung dalam tanda petik tuduhan kita kepada Allah. Saya ulangi. Jadi kita minta kepada Allah, minta diberi rezeki, minta diberi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang akan kita gunakan untuk sanggup ibadah kepada Allah itu. Kalau tidak kita berhati-hati mengajukan itu, sesungguhnya mengandung tuduhan kepada Allah. Tuduhan apa? Tuduhan bahwa Allah tidak tahu kebutuhan kita, Allah tidaklah zat yang maha memberi rezeki kepada kita. Sakit mengerti Bapak Ibu? Jadi ada unsur itu. Meminta sesuatu itu terkandung di dalamnya ada tujuan bahwa yang kita minta itu tidak ngerti apa yang kita butuhkan. Dengan orang tua saja, dengan orang tua kita, dengan bapak ibu kita, kalau kita meminta sesuatu yang sudah pasti orang tua kita pikirkan, tidak salah. Tetapi ada kalanya di situ mengandung tuduhan, minimal perasaan negatif. Kok orang tua kita tidak memperhatikan? Yang pertama, tolak bukan kita minta rezeki, kita minta diberi bekal untuk ibadah. Yang kedua, wa tolak bukan laum. Yang pertama tadi kita minta diberi rezeki, minta diberi bekal untuk beribadah. Sekarang kita minta yang lebih tinggi lagi, ya Allah, hamba mohon takarrub, hamba mohon kedekatan diri kepada Engkau, minta didekatkan. Ini permintaannya lebih tinggi nilainya. Sekali lagi oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, permintaan seperti ini sesungguhnya juga terkandung tanpa sadar kita ini ghaibatun minka, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, karena kita mintanya didekatkan. Ya Allah, dekatkan hamba. Kira-kira atau apa saja? Jauh dari cedak. Iki rada mikir sithik iki. Iso-iso mabuk kopi, mudah-mudahan lebih konsentrasi. Iki dari rampung kita ikuti aja dulu. Betapa jelinya Ibnu Athaillah As-Sakandari membimbing kita. Jadi kita mohon, ya Allah, dekatkan hamba kepada Engkau, ya Allah. Layannya bagus bahkan itu permintaan yang sangat bagus. Tetapi oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari kita dianggap di situ terkandung ini bawah sadar kita bahwa kita sesungguhnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu gimana itu? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu maha dekat. Nah, kok kita masih, ya Allah, dekatkan hamba. Berarti sampean merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada dua. Nanti ada empat. Yang pertama tadi mohon rezeki, mohon diberi fasilitas, mohon diberi sarana agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ sesungguhnya terkandung tuduhan kepada Allah bahwa Allah tidak mengurusi kita, Allah tidak memperhatikan kita. Padahal Asmaul Husna yang kita baca setiap satu, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Wahhab, wahai zat yang maha memberi, meskipun tidak diminta.
wong mahal kok. Nek kita itu nek ora dijelaske, ora dijlentrehke njaluk iya ora ngeki, itu kan kelasnya kita. Tapi Allah itu yang mahal, gak usah dijaluk mesti ngeki. Lah kok isih jaluk-jaluk? Nah, berarti urung patek tenanan lek mau bilang iya mahal. Nah, kira-kira ngoten. Kita lihat pada saat kita baca Fatihah, ayat pertama yang kita baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu maksudnya apa? Muji. Muji Gusti Allah. Lo muji itu sebenarnya meminta. Nyanjung Allah itu sebenarnya meminta, tapi dengan bahasa yang sangat halus. Maka Nabi mengatakan wa afdhalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling tinggi redaksinya itu adalah alhamdulillah kepada Allah, kepada sesama itu ya gak pakai mudengan, kita itu gak pakai cerdas. Makanya Rasulullah itu kan pernah ada riwayat Rasulullah itu dilokke orang, ya Rasul itu selendangnya jenengan kalau saya sangat langsung dikasihkan. Kenapa? Karena nyanjung tadi muji itu sebenarnya menginginkan. Nah, Rasulullah sangat cerdas. Karena awal dewi dilokke ngono jare kira-kira. Oh, lanang iki aku pun ning luar negeri. Malaikat di sebelah kita rusak ya. Ngono ku maksudnya ya pengen. Minimal nek ra iso ngasih iki memang saya, tapi niki kula isih seneng pakai gitu dengan kita. Niku rada halus. Yang kedua. Yang pertama tolabu kami. Yang kedua tolabu lahu. Yang ketiga wa tolabu kali ghairi. Kita meminta kepada Allah al-a'rad ad-dunyawiyah. Ya harta-harta duniawi, meminta apa jabatan, meminta rumah mewah, meminta kendaraan mewah, meminta apa saja al-a'rad ad-dunyawiyah. Wa minal mukasyafat wal arwah, bahkan kita minta kasyaf. Ya Allah, izinkan hamba bisa tahu sebelum orang tahu. Namanya roh sak dunia minara. Ya kan? Mukasyafat. Wal ahwal wal maqamat. Ya Allah, karuniakan kepada hamba lezatnya beribadah kepada Allah. Ini kan hal ahwal dalam istilah tasawuf. Ini permintaan yang saya. Nah, tapi Ibnu Athaillah asalkan dari mengingatkan kita. Kalau kita minta seperti itu, padahal kelasnya kita tuh jangan minta sampai segitu. Minta itu ya sing cedak-cedak. Ya Allah, kalau minta dari ganti kelas ini. Ini kalau permintaannya lebih tinggi Allah, berikan halawatul iman, berikan al-unsu, rasa tentrem, rasa adem, rasa ayam ketika berzikir kepada Engkau. Wis jaluk pun pil. Ibnu Athaillah masih mengingatkan. Itu kata beliau, likil lati hayaika minhu. Kita minta seperti itu terkandung unsur sedikitnya rasa malu kita kepada Allah. Lho kok iso? Nah iya, oh kita itu di hadapan Allah. Kok bukan malah minta dekat dengan Allah, bukan minta ridhonya Allah, bukan minta mahabbahnya Allah, malah jalur lain-lain itu. Saya ilustrasikan dengan orang tua misalnya. Bapak Ibu, misalnya kita sebagai orang tua baru saja bepergian ke luar negeri, umroh bareng sama permatabu, malet nih, nah malet ya, sudah saya ngerti ya saya. Nah pulang tentu bawa oleh-oleh. Kalau kepada anak-anak kita begitu menyambut kita dengan sukacita, tetapi yang dipegang pertama itu oleh-oleh. Apa perasaan Bapak Ibu? Ya seneng. Tapi di dalamnya ada janjane kangen karo aku. Apa kangen karo oleh-oleh? Terus berarti iya. Enggak salah. Enggak salah. Oh ya memang kita bawa oleh-oleh untuk anak kita, bawa oleh-oleh untuk anak cucu kita. Tapi adabnya anak kepada orang tua ketika orang tua datang bawa oleh-oleh, orang tuanya dulu yang disambut. Bahkan kalau bahasanya begini, buatan penting oleh-oleh Bapak Ibu. Saya penting panjenengan rawuh dalam keadaan sehat.
Terus betul. Iya. Karena ini orang boyo banget. Jadi orang ilmu nih orang tua datang bawa oleh. Tapi ilmunya anak menyambut orang tua. Orang tuanya dulu yang disambut. Ya. Jadi kita minta ya Allah, minta itu. Lo gak salah. Malaikat itu ngomong sama. Ini ngarepe Gusti Allah, ini ngarepe Gusti Allah. Kok ndak malah jaluk Gusti Allah? Malah jaluk sing liya-liya niku trimo to sampeyan niku. Niku dilok ke malaikat dan oleh ngelok ke malaikat itu ditangkap oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari, diberitahukan kepada kita apa tersinggung. Apa tersinggung apa berat kan? Mangke nanti kita lanjutkan. Baru 3 ya. Tolabuka minggu, tolabuka lahu, tolabuka li ghairihi, dan yang terakhir ini. Wa tolabuka min ghairihi. Permintaan kita kepada selain Allah. Ini malah teman-teman. Wa tolabuka min ghairihi. Meminta kepada selain Allah, pada sesama makhluk itu. Kan sering kita lakukan. Minta saham, kalau minta saham. Dulu kan ada papa minta saham ya. Kalau mama minta pulsa ya. Minta, minta kepada sama itu. Nah kalau kita minta kepada sama, bukan salah dalam berinteraksi, kita tentu ada proses yang transaksi. Ya jual beli, ya nah itu lah jalur-jalur aja. Ya, minta pekerjaan. Orang lamar itu kan bahasa halus. Nek bahasa jalur ini jalur apa? Jalur pekerjaan. Orang ke warung itu beli bahasa halus, tapi bahasa mintanya apa? Minta makan, gitu. Kalau bahasa ini lah bukan lo tumbas bahasa saya biasa jalur kopi, kan jalur. Jalur minta kepada sesama itu. Nah, kata Ibnu Athaillah Sakandari, bukan soal salah benar. Itu di dalamnya terkandung diwujud ibu tiga aja. Karena kita sangat jauh dari Allah, lebih jauh dari yang tadi, lebih jauh dari ketika kita mohon ya Allah dekatkan kami. Sekarang saya ilustrasikan lagi dengan orang tua kita. Ini ada bapak kita datang bersama dengan teman-temannya, teman, saudara. Nah di situ kita bukan minta kepada orang tua kita. Ini ada kebutuhan yang mestinya dipenuhi atau pada umumnya dipenuhi oleh orang tua kita. Lalu kita mintanya kok bukan kepada orang tua kita, mintanya malah kepada teman-teman orang tua kita. Kira-kira sebagai orang tua itu perasaannya terus seperti ini anak dia kok dari orang aku itu. Tapi biasanya apa ya orang tak penuhi kebutuhan. Itu baru ilustrasi ayat dengan teman-temannya. Ini apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya Allah tapi jaluk kepada sesama. Nah caranya piye supaya 4 jenis permintaan itu jadi baik, tidak mengganggu, tidak mengurangi kualitas keikhlasan kita kepada Allah, tidak mengganggu, tidak menodai tauhid kita kepada Allah. Nah kata Ibnu Athaillah caranya adalah illa ma kana ala wajhi ta'abbud wa ta'addubi wa ittiba'il amri wa idharil faqr. Tadi ada jenis 4 permintaan ya. Itu semuanya mengandung unsur yang menodai tauhid kita. Nah supaya semua jenis permintaan itu tidak menodai tauhid kita, karena apa? Daruriyahnya makhluk itu ya minta kita. Karena kebutuhan kita pada Allah sangat banyak. Hajatuna ilaika katsira, kata salah satu redaksi itu. Nah, diajari illa ma kana ala wajhi ta'abbud. Apapun jenis permintaan kita tadi, dari minta rezeki, minta fasilitas kepada Allah,
minta kedekatan kepada Allah, minta apa lagi? Bahkan minta dengan sesama, bertransaksi dengan sesama. Dasarilah oleh kesadaran ta'abbud. Ta'abbud itu nek basa Jawane apa ya? Mangawulo. Merasakan kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek mangawulo biasanya ta'abbud itu lawannya ta'akkul. Boten sabanyak dipikir-pikir. Bedanya orang minta dasarnya ta'abbud dan dasarnya ta'akkul nomor kelihatan. Mari kita lihat. Ya Allah, luaskan rezeki hamba ya Allah. Ini kalau ta'abbud ya sudah mohon ya Allah. Karena hamba yakin Engkau Maha Razzaq, Engkau Maha Wahhab. Tapi nek ta'akkul iku ana tambah-tambah ya Allah. Nek kula rasa-rasake ya Allah. Kerjane kula iku nggih pun teng-tengan. Pompen-penan. Liyane makan jam 9 jam 6 iku pun makan. Liyane jam 5 sore untuk diriya pun jam 8 bengi nembe. Tapi kok iso terus ya Allah. Iku ta'akkul. Donga nek kalau disertai ora trimo. Wonten mboten kata niku? Wonten mriku. Nate mboten awake dhewe biar samsa. Iya. Karena Allah akan lihat seberapa kuat usahamu, seberapa ikhlas usahamu. Jangan setiap usahamu dihubungkan dengan hasil. Karena kalau mau jujur gak ada apa-apanya itu. Kita ini kan subjektif kalau menilai. Lho kula niku pun kenteng kok. Lho kenteng piye? Sak kenteng-kentengmu dibanding dengan rezeki yang Allah berikan, rahmat yang Allah berikan, habis gak ada apa-apa. Nah nek kertas mata niku rak pun ya Allah. Niki pikiran kula terbatas ya Allah. Niki keinginan kula niku pun ndak ada batasnya. Kula nyuwun ya Allah, luaskan rezeki hamba. Mugi-mugi luasnya rezeki niku dados kesayangan hamba ya Allah. Iki ta'abbud. Podo-podo njaluk tapi dasarnya saged tadi ini kita ambil. Yang kedua, wattiba'in amri. Apapun jenis permintaan yang empat itu kita dasari dengan apa? Semata-mata ittiba'ul amri. Manut perintah Gusti Allah, manut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dawuh, "Ud'uni astajib lakum." Ya Allah. Reheng panjenengan napa niku memerintahkan hamba untuk mohon inggih datang nyuwun namung datang panjenengan ya Allah. Nek perlu ditambahi. Lah datang sinten malih menawi boten datang panjenengan ya Allah. Kan ada redaksi doa. Ya kan? Jadi begitu. Wattiba'il amri. Jadi tidak diiringi oleh ta'akkuli, oleh apa? Bukan ittiba'in nafsi, bukan melu nafsu kita. Karena melu nafsu kita itu bahaya. Nafsu itu liar, macam-macam. Dikai siji jalur loro, dikai loro jalur telu, dikai telu jalur sama, kan kelipatan. Tapi kalau ittiba'in amri ya sudah. Bahkan salah satu wujud kita minta kepada Allah yang dasarnya ta'abbud, dasarnya ittiba'ul amri itu kita ini senang dengan redaksi-redaksi doa yang diajarkan oleh Allah, dengan redaksi doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul gawe-gawe dhewe. Nggih. Kita kan sering dapat yang lebih. Salat kita ini isinya kan sanjungan dan permohonan toh. Aqwalun wa af'alun. Bacaan dan gerakan. Coba kita hayati bacaan dari A, dari takbiratul ihram sampai salam. Ini isinya hanya dua, nyanjung dan minta. Nah nyanjung itu sesungguhnya juga permintaan tapi dengan bahasa ya. Nah, coba kalau kita ikuti pelan-pelan, itulah bacaan, itulah sanjungan dan permohonan yang redaksinya digawe oleh Allah, digawe oleh Rasulullah. Ini kadang-kadang kita nggak pakai khusyuk oleh moco bacaan dalam sholat, luwih khusyuk oleh wis rampung, ya kan? Baru wirid, baru ini permohonan saya.
Nate mboten kata niku. Mboten mau nate geni ku awake dhewe. Mboten salah dipilih khusyuk, mboten salah memane khusyuk. Tapi mari kita sadar lho mau nek salat kok ora ngono-ngono niku lho. Padahal bacaannya redaksinya saya gawe sinten? Gusti Allah. Gerakan-gerakannya niku lho. Gak pakai khusyuk awake dhewe. Mulai saya butuh senam, saya butuh olahraga. Lho kok salah? Bukan salah. Lho mbok kira gerakan-gerakan sholat itu tidak mengandung unsur yang menyehatkan fisik apa? Mulai nek melu, mohon maaf, niki bukan mengkritik. Nek melu yoga. Wah, ini gerakan apa pola balik di melu. Iki sing aktivis gak sing melu niku jungkir balik itu lho melu. Lah basa salat wong dikon sujud iku lho ora pati jejeg. Ora pati jendah niku. Imame sujud rada suwe sithik nggih kula. Ini wis suwe lho, kuat. Terus berarti lho sekarang gerakan dan bacaan sing gawe Gusti Allah, sing ngongkon Rasulullah. Lho kok awake dhewe ora patek tenanan. Pilih gerakan sing digawe dhewe, meneh bacaan-bacaan sing digawe dhewe. Jadi at-ta'abbud wa ta'abbud. Kemudian wa idharil faqr. Nah, ini juga penting. Menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dalam ini hamba panjenengan ya Allah. Dalam ini kadang kebutuhan ya Allah. Namun datang panjenengan hamba mohon ya Allah. Nanti soal dikasih berapa, dikasih apa, kita enggak usah ikut-ikutan. Lah bedanya dengan takuli kan begitu. Jalur ijazah sama kiai niki kula rekaman yo masalah. Nah masalah remone berbeda-beda. Iki pun itu maca niki. Maca wakil aku sewu, mboten kakean kowe. Sudah dibaca. Baca misalnya 3 kali tiap hari. Mesti dihitung yakin. Sedina kok durung metu wis dina. 2 dina 3 5. Ya Allah. Mau 5 dino, udah tondo-tondo. Lho niteni Gusti Allah kok dititeni. Wong awake dititeni wae. Kita itu dititeni wong. Misalnya, ini ada porsi apa yang harus kita berikan dulu betul-betul. Antrene banyak. Terus sing minta itu kok teko terus kira-kira tersinggung apa betul? Sama gak usah teko-teko. Kok nek wayahe antrene betul aja betul. Iku makhluk. Nah, kita sama Allah enggak, adabnya enggak begitu. Wa idharil faqr. Sudah mintalah banyak, mintalah yang apa saja, tapi dasarilah dengan satu at-ta'abbud. Merasakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa adab di hadapan Allah, kemudian melu mengikuti perintahnya Allah, wa idharil faqr, dan menunjukkan betapa butuhnya kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sakit pun tapi ini gimana betul, tapi rasa hati ini pun betul. Salatnya bodoh, ini penghayatannya pun betul. Jadi ini ada apa? Maaf, ini ada orang bersalam kok mencing amal sudah. Ini mesti usuk banget salat itu. Sudah merasa cukup dengan bacaan dan gerakan dalam salat itu, sehingga gak butuh dirinya, gak butuh ini. Ini gitu, kamu ekstrim mau temen loh ya. Mau nyatanya ya apa kayak khusus loh. Nah, dikira untuk nambah, doanya untuk nambah gitu maksudnya. Intonasinya kalau tuh mesu-mesu betul ya. Baik besok betul kerja di kantor ya. Nah kalau tambah sini, kok mau teniku pripun? Kok levelnya kok begitu itu kenapa? Nah mari kita lihat. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yubdi. Tidak ada tarikan nafas, tidak ada hembusan nafas, kecuali ada takdir Allah di situ. Saya ulangi, tidak ada tarikan nafas, tidak ada hembusan nafas,
sama juga tidak ada darah yang mengalir, tidak ada jantung yang berdetak, kecuali semuanya itu wujud takdir Allah pada kita. Dan nanti kalau dengan pesen, ya Allah, supaya kita tetap sehat, mohon tetap jantung tambah sekian ya Allah. Nanti minta pada itu, mau pernah minta, mau diatur kan dosa Allah loh itu. Nah berarti semuanya itu sudah diatur oleh Gusti. Kok isi orang percaya gitu loh. Jadi banyak hal dalam diri kita yang tidak usah kita pesan. Mau kedipan mata itu, buat nanti kita pesan refleks. Ada hal yang refleks dalam tubuh kita. Dan semuanya itu apa nih? Bermanfaat. Lo anggap nih lo anggap. Contoh anggap nih. Bahasa saya menguap. Makanya jangan lama-lama. Nanti habis. Kalau kelamaan habis menguap. Anggap itu mekanisme refleks tubuh kita bahwa otak kita ini kekurangan oksigen. Makanya menguap, ya kan? Menguap. Ini kan menguap supaya jantung mengalirkan darah. Ngantuk itu tanda bahwa otak kita kekurangan oksigen. Makanya kalau disujudkan itu akan hilang ngantuknya. Sujud yang bagus loh ya. Sujud di mana posisi jantung lebih tinggi dari otak. Akan mengalirnya akan ke bawah. Dinikmati, ditunggu, oh iya, sampai terisi penuh. Mulai dari nol ya Pak, itu tergantung kebutuhan kita berapa. Mulai dari nol langsung ditarik. Ya, kita itu baru begitu sujud, biar dimulai itu udah ditakut lagi. Orang isi, otak kita masih kurang oksigen, hipoksia ngantuk. Ngantuk itu fisiknya, batinnya ya gak konsen, gak kusuk, sulit kusuk itu karena kekurangan oksigen. Gak pernah minta mamin nafas yang itu beti. Tidak ada tarikan nafas, tidak ada hembusan nafas, tidak ada aliran darah dalam tubuh kita, tidak ada detak jantung dan seterusnya. Tidak ada aktivitas-aktivitas refleks dalam tubuh kita yang membuat kita sehat, yang membuat kita seimbang. Kecuali di situ ada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka apa namanya? Fal matlub minka al-adabu ma'ahu wa muraqabatahu fi kulli nafasin. Ini ada zikir nafas namanya. Zikir nafas. Enggak usah semua hal yang kita mulai dari yang terdekat. Kalau saat kita menarik nafas, mengeluarkan nafas itu kita sadar bahwa ini bagian dari wujud kuasa Allah pada kita, maka insya Allah akan makin meningkat kualitas spiritual kita. Makanya ada ulama yang mengatakan begini, atur ila Allah Ta'ala bi'adati anfasil khalaqi. Jalan menuju Allah itu sebanyak hitungan nafas kita. Nanti itu bapak ibu cek itu mau tidak kalau kira-kira 1 menit berapa tarik keluar nafas? 1 menit kalikan 1 jam, kalikan 24 jam, harus sehari, kalikan 1 bulan seterusnya. Artinya apa? Kalau kita mau mulai, dilatih dulu memang ya, dilatih selesai sholat, tarik nafas, keluar nafas, tarik nafas, terus dilatih sehari 2 hari, seminggu 2 hari, terus lama-lama dalam refleks hidup kita sehari-hari beraktivitas, keluar masuknya nafas minimal kita sadari itulah salah satu dasar karunia Allah yang terbesar. Coba boleh nafasnya dihentikan, selesai hidup kita itu, ya kan? Kalau itu disadari sehingga kita tidak akan pernah merasa ya Allah, oh hamba jauh dari rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah kok musibah demi musibah yang hamba terima, nggak akan mungkin. Mau baru rasakan nafas saja. Mulanya kalau kita itu kan eling nikmatnya bernafas pada saat hidup kita tersumbat, mulai fix ketemunya sakit. Baru kalau hidup kita tersumbat kan ingat bahwa bernafas itu nikmat yang luar biasa. Bahkan awal dia menunggu organ-organ tubuh kita yang sehat itu nggak pernah kita rasakan sebagai nikmat.
ya sok dikasih boyo, sok dikasih pilek, sok dikasih derek, sok dikasih supaya kita sadar iku janjane. Makanya adab personalnya kalau sakit alhamdulillah ya Allah, panjenengan eleke. Kalau jawabannya jenengan cewek ya Allah. Bangun kegangguan niki nafasnya lancar. Mboten pernah disadari sebagai nikmat Allah Subhanahu. Terus dikai alhamdulillah. Betapa nikmatnya saat bisa bernafas dengan baik. Alhamdulillah sing betul obat pilek ya dari tukang apotek pelarisan pabrik sing obat pelajar kabeh kok nikmate Gusti Allah jalan pilek kita. Dan itu kan seneng pengen pilek terus kan. Yang terakhir la tataraqqab furudul anbiya. Enggak usah nunggu-nunggu apa itu? Longgarnya hati kita. Enggak usah nunggu-nunggu bersihnya hati kita. Enggak usah nunggu bersihnya pikiran kita untuk memulai dari permintaan yang dicari oleh ta'abbud ittibail amri ta'addud ilhal faqr. Kenapa? Nanti di hikmah berikutnya karena nggak mungkin kita lepas dari yang namanya kelemahan kekurangan. Nah, pesannya adalah falbat logika al-muwadzabatu ala ma anta fihi wa muraqabatul maula fihi. Kita jalani ibadah-ibadah Allah perintahkan dengan semakin khusyuk, semakin baik, semakin tenang, semakin ta'abbud, semakin ta'addud, semakin ittibail haq, ittibail amri, semakin ilhadul faqr. Sudah. Jadi jangan kita recoki, jangan kita nodai dengan berbagai macam permintaan. Yang janjane gak usah minta itu, Gusti Allah yang pasti ngasih. Apalagi saat zikir, apalagi saat baca Quran, apalagi saat sudah kita hilangkan dari embel-embel apapun. Lulah Rasulullah kan ngajari katanya nek pengen rezeki lancar sholat duha, gitu. Lo itu kan cara Rasulullah supaya kita termotivasi. Rasulullah kasih bonus. Ini jangan bonus itu terus yang dipikir. Tujuan dari kasihnya bonus itu loh. Yang sering saya sampaikan kalau mau belajar rajin tak kasih coklat. Tujuannya apa? Belajar ya. Rajin coklat adalah bonusnya. Bayangkan kalau anak kita kemudian bukan belajar rajin, yang penting buka buku, benito coklat dulu dapat coklat. Ngerti-ngerti wis bibis ngono. Rasulullah kasih motivasi. Karena kalau nggak dimotivasi awake dhewe niku lho. Potongannya dhewe kan dimotivasi, ora diwaini surga, kira-kira gelem ibadah apa mboten? Wong ibadah sing ora nang rokone saja niku jarang minatnya kok. Awake dhewe surga iki mergo komplit ana surgane ana nerakane. Dimotivasi surga, dimeden-medeni neraka. Coba kelong siji tok, ibadah sing isine surga tok. Padahal surga lho niku. Gak paling semangat. Qiyamul lail. Ana surgane, ana nerakane mboten? Enggak ada. Enggak ada riwayat barang siapa tidak di qiyamul lail masuk surga, enggak ada kan? Masuk neraka enggak ada. Mulane jarang qiyamul lail. Tapi mergo ana surgane ana nerakane. Barang siapa ndak salat maktubah di antara neraka, salat kabeh. Tapi yang mau neraka itu bukan, nanti levelnya yang lebih tinggi, ya semata-mata bertauhid, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ringkas, saya ulang apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi yang kita renungkan kali ini. Yang pertama, tolabuka minhu. Kita minta fasilitas, kita minta rezeki, kita minta saran kepada Allah yang bisa memudahkan seluruh perjalanan hidup kita. Itu saya. Tapi kalau tidak hati-hati, di situ terkandung tuduhan pada Allah bahwa Allah tidak memperhatikan kebutuhan kita. Yang kedua, wa tolabuka lagu.
kita mohon kedekatan kepada Allah, itu saya sangat. Tapi kalau tidak hati-hati, di situ sesungguhnya ada bawah sadar kita bahwa kita mengakui jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek cedak kan Gusti Allah itu mboten minta ke. Mereka ngeluhi seru kan, ya Allah, mboten salah. Tapi kalau kita mau jujur, Allah atur Gusti Allah sampai Allah. Teman-teman itu maksudnya menyadarkan diri kita itu loh, bukan karena Gusti Allah awal diri itu. Soalnya nek nyebut Allah alon-alon ngantuk. Kalau diserok supaya semangat. Kemudian waqala bukan baik. Jaluk karunia Allah, jaluk apa saja yang menjadi milik Allah itu nggih sae wong jaluk karo Gusti Allah. Tapi kalau enggak hati-hati itu terkadang musuh kita sikit malu. Kok ono Gusti Allah kok malah njaluk? Iya, itu ora njaluk Gusti Allah. Nah, supaya apapun permintaannya tadi, nek kangelan gitu akan menjadi baik, insya Allah tidak akan menodai kualitas tauhid kita, tidak akan menodai keikhlasan kita. Kalau kita dasari dengan 4 sikap dasar, yang pertama ta'abbud, rasa sebagai hamba Allah, mangawula. Nanti kawula niku rak sak kesane Gusti Allah, sak kesane apa Tuhan kita. Gak melu-melu. Kemudian ta'addub, jogo adabe. Kadang-kadang kalau kita mau jujur, kita itu minta nopo ngongkon. Ya, sebenarnya apa jalur nopo ngongkon nopo tipis. Kalau tak sini ya waduh, mau beda intonasi saja. Ini intonasi batin ya. Kemudian ittiba'i amri, semata-mata karena mengikuti perintah Allah. Allah perintahkan supaya kita meminta kepada Allah. Kemudian wa'id hanifah, menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian takwa kita semakin meningkat, keikhlasan kita semakin meningkat, tauhid kita semakin murni. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf untuk sesi penyampaian. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penyampaian dari Bapak Dr. Muhammad Syafiq MAG yang sangat indah, jelas dan konsep ilmu sangat mendalam. Bagaimana tidak, Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari, beliau telah menemukan secangkang ilmu yang sangat dalam. Bagaimana beliau menyoroti orang-orang yang berdoa kepada Allah dengan beliau bisa mencela dari doa-doa itu. Yakni yang pertama, ketika orang berdoa kepada Allah, doanya harusnya lebih berhati-hati. Tadi disampaikan kalau doa seseorang hamba mau rezeki itu bisa akan jadi tuduhan kepada Allah. Seorang berdoa untuk mendekat, lebih dekat kepada Allah, seakan-akan kesannya seorang hamba itu jauh dari Allah. Seorang yang berdoa untuk hal-hal keduniaan, mencari pangkat yang lebih tinggi, kekayaan dan lain sebagainya, menunjukkan betapa tidak punya malunya atau sedikit malunya kepada Allah. Dan orang yang berdoa kok selain kepada Allah, itu menunjukkan lagi betapa lebih jauhnya dia kepada Allah. Bagaimana Imam Askandari, Imam Ibnu Athaillah tadi memberikan jalan keselamatannya dengan langkah 4 hal tadi. Yang pertama, seorang hamba yang berdoa harus dengan merasa ta'abbud atau merasa selalu
artian akhir-akhirnya adalah tawakal dan pasrah kepada Allah. Yang kedua, harus selalu menjaga adab. Dan yang ketiga, dengan selalu mengikuti perintah Allah. Dan yang keempat, selalu menunjukkan bahwa seorang hamba itu adalah orang yang fakir, yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kemarin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin Bapak Ibu sekalian masih ingin memperluas kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, dan saya yakin kalian semua sudah menyiapkan banyak pertanyaan. Untuk itu, sesi kedua dilakukan 3 pertanyaan. Mohon dari Bapak Ibu untuk bisa tunjuk jari, menyampaikan siapa nama dan alamatnya. Demikian, monggo silakan Bapak Ibu untuk mengangkat jari untuk bertanya. Biasanya Pak Edi Supono terutama ada nggak Pak Edi? Pak Edi. Oke, monggo dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi, alamat Bukit Hujan. Mohon penjelasan Pak Kiai, ada 2 hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama soal secara gamblang istiqomah terhadap kehidupan di dunia maupun beribadah. Itu yang paling gampang itu seperti apa? Pembahasan ini kan arahnya sepertinya sikap itu. Yang pertama itu, yang kedua masalah ujian, musibah, cobaan. Jadi seringkali kita itu kan tidak mau dapat musibah, tidak mau dapat ujian. Jadi dia ke dunia ini ya isinya jelek, jadi kita tidak mau dunia. Padahal kalau dipikir lagi ujian semua itu kan setan itu memang tugasnya untuk menguji kita. Itu kan sebenarnya juga menaikkan derajat kita, menaikkan keimanan kita. Jadi menyikapinya bagaimana? Jadi apakah kita harus menolak atau menjauhi atau mengharapkan kehilangannya? Padahal itu kan ya sebetulnya ya baik buat kita. Ya mungkin 2 hal itu sebelumnya mohon pendengaran dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustaz Mariono waktu yang diberikan kepada kami. Tadi telah dibahas oleh Bapak Kiai untuk masalah doa dan zikir. Kenapa Allah memberikan aturan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai panduan kita untuk berdoa dan berzikir. Ketika kita berdoa dan berzikir, ini kita dengan yang lainnya, dengan jamaah yang lainnya, zikir kita mengikuti Bapak Yayawi, Bapak Ustaz Mariono Habib. Ini sama Pak, tapi Allah telah mencoba dan telah memberikan ujian. Itu hampir sama dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz Diki. Jadi kok Allah memberikannya itu bagian dari cobaan maupun rezeki itu beda-beda. Nah ini apakah zikir dan doa kita ini, kalau khusyuk kita tetap khusyuk Pak, sama-sama khusyuknya dengan bareng-bareng
dengan Pak Yayamin, dengan bergabung dengan Pak di Ustaz Mariono. Tapi beda Pak Allah memberikan bagian dari cobaan dan rezekinya. Maka dalam hal ini apa yang harus kita lakukan supaya kami ini tidak iri terhadap diri kita sendiri kepada Allah. Demikian Pak Kiai, mohon pencerahan, mudah-mudahan ada gambaran untuk kita lebih tawadhu dalam berpikir. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi pertanyaan dari ibu-ibu. Jadi biar nggak merasa dibeda-bedakan. Monggo ibu kalau ada yang tanya. Ibu biasanya dari Mona, kalau nggak tanya baik Pak Ustaz, kayaknya untuk awal ini dua dulu untuk bisa dijawab. Kemudian pertanyaan pertama dari Bapak Diki dari alamat Bukit Tunggal tentang bagaimana hidup istiqomah, dan yang kedua bagaimana kita menyikapi ujian dan musibah, dan yang kedua dari Bapak Edi Sukono dari Bukit Tunggal juga. Orang sudah zikir, sudah berdoa dengan khusyuk, tapi Allah memberikan ujian dan cobaan kepada orang yang zikir tadi kok beda-beda. Bagaimana yang dirasakan? Monggo Pak Ustaz. Matur responnya yang pertama dari Pak Ciki. Istiqomah itu ada dua kategori, ada dua indikasi yang bisa kita lihat atau bisa kita rasakan. Yang pertama istiqomah zahiriyah. Indikasinya apa? Indikasinya tetap jalan, kontinu. Kalau dibutuhkan peningkatan, grafiknya meningkat terus, itu istiqomah. Yang kedua yang batinnya itu batin yang ajak menyikapi situasi yang sangat beragam. Ragamnya itu ada kalanya nikmat, ada kalanya musibah. Kalau lagi dapat nikmat kita kenceng, lagi dapat musibah kita kendor, berarti kan istiqomah. Atau sebaliknya, ada orang yang lagi dapat musibah kenceng, lagi dapat nikmat lalu biasa. Itu juga bukan. Jadi istiqomah itu bisa dilihat dari ukuran lahiriah dan ya tetap aja seperti ini. Orang kalau dalam bahasa psikologi, orang yang sudah stabil psikologi, stabil itu gua mobil mewah ya bisa, naik angkot ya bisa, ya kan? Maaf, ini mau makan di resto yang harganya mahal bisa. Orang tidak ada rasa-rasa umumnya sama sekali. Kalau kemudian makan maaf di warung pinggir jalan, tapi bukan di trotoar. Saya kadang-kadang tuh, iya ya kita ini ya nggak disiplin. Jalan dilebar ke dodol ke budaya. Jalan kan pilih ngomong. Trotoar di budaya. Trotoar itu jalan kaki, jalannya orang jalan kaki. Sekarang ini pejalan kaki tersingkirkan, orang lihat jalan tidak ada akses. Ini kok yang mereka yang digambarkan itu. Iya, kita kalau mau jujur itu, kalau mau jualan dari tempatnya. Karena diterkait dari jalan dan bukan soal jalan. Mari kita sama-sama disiplin lah ya. Jalan untuk jalan, tempat jualan, mau juga ke tempat jualan. Ngomong-ngomong tadi ya. Jadi istiqomah. Jadi bisa dilihat lahiriahnya tidak akan lekang oleh apa ya? Tidak akan laku oleh hujan, tidak akan lekang oleh apa itu istilahnya? Panas. Ya tetap. Nah, itu yang disebut istiqomah. Ya tetap ibadah, tetap. Nah,
Kita ini kan belum istiqomah. Bisa karena sini kan. Kita ibadah kita jadi makin khusyuk, makin bersyukur ketika ada musibah. Tapi bisa sebaliknya. Lho wong rasa wis ibadah kenceng. Lah niku biasa itu musibah terus wis leleng. Nah, ini persis dengan potongan hikmah yang terakhir kan. La tata'aqqab furuhul aliyah. Enggak usah nunggu sampai semuanya lodak. Sampai enggak ada masalah, enggak ada musibah, enggak mungkin. Sing jenenge gawane wong itu ya musibah, ya sakit, ya kekurangan itu paketnya. Kenapa paket? Karena otak kita itu nisbi, Bang. Kita itu baru bisa bilang sehat kalau ada bandingannya sakit. Nek jenengan sehat terus, orang muni sehat meneng ae. Terus betul. Otak kita begitu. Itu mempaketkan hidup mana belum bisyarri wal khairi fitnah. Nah, sebenarnya nih berikutnya yang namanya ujian. Disebut ujian itu persepsi kita sesungguhnya Bapak Ibu. Kalau dari Allah semuanya bagus. Ma asabaka min hasanin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin itu persepsi kita. Saya kasih contoh yang sering saya sampaikan. Orang naik sepeda ontel. Besok ya Bapak ya. Sepeda motor. Ini bisa jadi nikmat luar biasa, tapi juga bisa jadi musibah luar biasa. Tergantung siapa, tergantung siapa yang lihat. Bagi orang yang belum pernah punya sepeda, kemana-mana jalan kaki, bahkan mungkin lagi kakinya sakit nggak bisa jalan. Kok duit sepeda, iso naik sepeda, dikaruniai bisa naik sepeda, sungguh luar biasa. Maka sekarang ada grup, biking grup ya, naik sepeda, nikmat. Tapi bagi orang yang jenis kendaraan jadi atas itu naik motor, naik mobil, naik sepeda itu jadi siksaan. Ya Allah, baterai kok ya mau semini, dalam pundak tambah apa? Kok genjot terus, lah kayak kamu ini kok, ya kan? Sebenarnya sepedanya udah ada apa-apanya loh, tapi bisa disikapi musibah oleh orang yang standar kenikmatannya melebihi itu, tapi jadi nikmat luar biasa yang standar kenikmatannya luar itu. Maka Allah Maha Adil, betul-betul Maha Adil, karena saraf kita itu disesuaikan Bapak Ibu. Mohon maaf. Bagi saudara kita yang kebetulan jadi tukang kebersihan, saraf kebahagiaannya itu diatur oleh Allah. Diatur. Esok-esok ada orang lewat nasi bungkus, subhanallah luar biasa. Coba kalau kita sarafnya udah lebih saraf kebahagiaannya. Alah dapat 5 nasi bungkus. Bahkan kadang-kadang kita memandang negatif, memandang sebelah pekerjaan itu. Padahal pekerjaan jadi penyapu itu luar biasa tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang enggak tahu. Makanya kalau di negara maju, bukan jenis pekerjaannya ya Pak, jamnya. Tukang potong rumput itu, gajinya bisa sama dengan manajer yang dihitung jamnya, ya kan? Nah kita ini masih kasta, katanya udah lama meninggalkan kasta, tapi bukti kasta dalam hidup kita masih ada. Delokong itu jenis pekerjaannya, seragamnya apa? Seragamnya warna orange, penyapu jalanan, itu orang kecil. Salah itu Pak. Nggak tadi kalau bisa emosi tenang. Jadi musibah itu harus kita yang betul. Jangan-jangan itu baru persepsi kita. Memang hakikatnya begitu. Karena semua dari Allah itu khair. Bahkan kalau kita belum bisa membedakan, kita harus yakini al-qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Kalau sudah dari Allah itu dan kita cinta kepada Allah, nggak akan bilang jelek bagus lagi. Nyon sewu, podo melpet, niki pendek, niki lama. Bagi saya rasanya beda antara yang ngasih, kalau saya di kantor, yang ngasih pet ini rektor saya, dengan yang ngasih pet ini sesama dosen. Kenapa beda? Barangnya sama. Karena yang kasih sama-sama sakit,
Kalau kita yakini itu karena virus, karena tok sakit Pak. Tapi kalau kita yakini itu datang dari Allah, akan dinikmati. Wong saka Gusti Allah. Bicarakan itu Pak, dari Allah. Minallahnya itu yang dikuatkan. Karena paketnya hidup itu ya sedih, ya susah, ya sehat, ya sakit, ya kaya, ya miskin, ya ganteng, ya elek. Sehingga kan bersyukur. Tapi bersyukur karena kegantengannya jangan disertai dengan mengejek yang jelek. Karena orang yang jelek sampai rumah bakal ganteng. Betul ya? Maka kalau perlu berterima kasih, alhamdulillah dengan kok ya elek. Iya. Kok ya sampean sing elek ora aku. Malaikat apa? Malaikatnya nyaut fisiknya sampai sing apik. Insyaallah ya monggo apik bae. Nanti ya Pak ya. Jadi ini mulai kita atur pikiran kita ukur dengan ukuran Allah, hati kita ukur dengan ukuran Allah. Maka diminta untuk banyak berpikir. Yang berikutnya ini luar biasa, Pak Edi, ini istiqomah di dalam bertanya. Bahasanya Ustaz di pelanggan. Oke, itu istiqomah. Tekok terus. Orang apa sih boleh kita? Usaha sama. Bisa buat usaha nih. Usahanya bisa bikin, bisa bekerja, bisa apapun. Hasilnya kok beda? Ya iya, memang begitu. Karena usaha sebenarnya tidak berbanding lurus dengan hasil. Itu lahiriahnya saja. Itu ukuran perusahaan. Ayo bulan ini targetnya sekian, maka usaha harus ditingkatkan dia. Tapi hakikatnya seluruh hak prerogatif pemberian hasilnya itu sepenuhnya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, itu di dunia begitu. Jadi hasil tidak selalu berbanding lurus dengan usaha. Atau kita balik, usaha tidak selalu berbanding lurus dengan usaha. Kenapa? Karena nanti di akhirat simpen Allah itu Maha Adil. Makanya kalau usaha kita 10, kok nembe dikasih 5, jangan bersedih. Sing 5 disimpen untuk akhirat. Loh, ada banyak riwayat mengenai orang yang mimpi, orang yang sudah wafat lalu memberi nasihat kepada yang masih hidup lewat mimpi. Ditanya begini, Ustaz, dipun kawasan panjenengan wonten mriku. Alhamdulillah bagus sekali, alhamdulillah. Nah, kenapa? Karena banyak usaha saya di dunia yang belum dikasih pahalanya oleh Allah. Dikasihkan di sini. Makanya saya itu nyesel kenapa usaha-usaha saya dulu dikasihkan oleh Allah di dunia semua. Nah iso itu semua usaha saya dikasihkan Allah sekarang di akhirat. Nanti sebentar, nek pun paham ini kira-kira mari nama betul. Betul mari nek kira-kira kok ya Allah usaha sebanyak-banyak, zikir sebanyak-banyak, doa nanti hasilnya dinikmati di sana. Nek ini sak cukupe wae. Mau kita itu kalau mau ditanya terus, merasa jalan Pak. Sama mobilnya apa? Biasa nih, nama hijab itu mau di kotak, saking kotak itu kurang kita harus dulu. Nah terus pengen apa? Pengen ini sih memang jauh kotak tapi saya kalpat. Terus ditakut nih, habis saya jual alpat ini apa? Naik dulu apa? Ujung-ujungnya kan kebanggaan kok, wah mobil memang. Terus ditekok, fungsinya mobil itu nopo terangkut. Tapi kalau bagusnya melebihi standar kita, nek dasarnya kalau itu mobilnya yang carry ini kan dibeli betul. Orang kok melebihi standar saya, niku pasti kembelan itu kanutan sombong yakin. Wah mobilnya Alfa ini kan, sakitnya Alfa. Nah kan sudah keluar dari manfaat kalau begitu. Termasuk kayak gini, mobil itu seatnya waktu berapa? Kata-kata mobil besar, kecil Pak. Lelawai dewi saiki, wong siji nggak siji. Turah piro seatnya? Bisa turah 3, bisa turah 5. Lho kok orang macet dahannya terus kepundi? Coba kita kalau mau fungsional, mobil itu seatnya 6. Ayo kita ini kantor Bapak Ibu yang kantornya di sekitar 55 kumpul di masjid Al-Azhar. Nanti kita berangkat lagi. Kira-kira semua orang punya kesadaran begitu. Kurangi kemacetan apa bagus? Kurang. Itu yang di Jakarta kan 3 in 2. Bukan 3 in 2 jadi 6 in 1. Wong SIM-nya 6 kok.
Dulu sini itu tapi budi Alphard itu kan budi banget. Sama teko apa sing duwe Alphard sesasi rong sasi itu jelek Pak. Suwe-suwe ku balik pengen tuku sing murah, mobil tuwa. Lho mobil sing 70-an iku lho. Lho jangan dikira mobil kodok niku murah lho niku mahal. Yang bikin mahal apa? Hobi. Mana wis numpak jenis mobil mewah terkini wis jelek. Tukune mobil niku sing ngono. Lu jangan dikira anak-anak kita remaja-remaja milenial yang numpak Vespa jelek itu orang miskin. Enggak. Itu banyak yang anak-anak miliarder loh. Karena bosan dengan hidup mewah. Ada peringatan. Jadi ngoten. Ini soal sikap batin yang harus kita tata. Nah insya Allah asyikti berdoa Allah asakan. Jadi lewat hikmah demi hikmahnya akan nata kita begini. Jadi wilayah kita itu ikhtiar semaksimal mungkin. Karena Allah pasti balas dan balasnya Allah gak akan kurang, pasti berlimpah. Cuma dikasihkan Allah ini kono dikasihkan kita atau dikasihkan ke anak cucu kita. Loh jangan tegel. Semua usaha jangan kok dinikmati. Sementara nanti anak cucu kita kehabisan. Zikirlah terus, miriplah terus, ibadahlah terus dengan hidup yang secukupnya aja. Nanti hasil dari usaha kita, zikir kita, moga-moga dinikmati anak cucu kita. Loh kita itu kan tidak pernah merasa bahwa sukses kita itu antara lain ditentukan oleh riadot orang tua kita. Kita nggak pernah mikir begitu. Mulai lagi gelom-gelom nilai kubur, gelom-gelom kirim fatihah, kirim doa. Rumah soleh hebat-hebat ini enggak. Walladzina sabaquna bil iman wa ma Nah apa yang harus kita lakukan itu luruskan pola pikir kita bahwa seluruh usaha kita pasti dibalas oleh Allah, tidak pernah kurang. Wa ma rabbuka billahi lil abid. Allah enggak akan tanya. Cuma kita diweke senti poseso, diweke dalam bentuk persis yang kita minta atau diberikan dalam bentuk yang dan yang percaya kalau Gusti Allah ya sudah, zikir terus, kendang terus, sehingga lo lagi zikir langsung dol, gak usah nyari. Oh, dicicil saiki, beku seso, gitu kan? Kalau soal ngomong pacaran yang sampai jauh-jauh lah hati lo, mengkontek alam gak usah gitu. Allah maka ya kok. Itu sih. Saya kira Bapak Ibu sekalian, kita iklimnya membuat kondusif, tanah di pulau makin tinggi donasinya, sesuai seratus. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Lagi mudah-mudahan kita semua di kami istiqomah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid kita semakin dimurnikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keikhlasan kita juga makin dimurnikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap menjadi hamba Allah yang baik, semakin semangat beribadah, semakin semangat bekerja, semakin semangat menjalani aktivitas di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai wujud pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran jazilan kami aturkan kepada beliau Bapak Dr. TKAG yang telah secara gamblang memberikan banyak ilmu pada pagi ini kepada kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau jadi manfaat bagi kita dalam mengarungi hidup ini. Tadi yang baru